Shalom semuanya. Semangat pagi, selamat hari Senin. Cos, gandos, gaspol, bakar terus. Mari kita buka di dalam Galatia 1. Galatia 1 ayat 11 sampai 17. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah memutuskan segala sesuatu dari Tuhan. Memutuskan segala sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau judul ini kepanjangan, disingkat aja, keputusan dari Tuhan. Itu lebih singkatnya, ya. Keputusan dari Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, supaya keputusan-keputusan yang kita ambil ini bukan pertimbangan manusia, tetapi dari Tuhan. Yang dimaksud keputusan ini, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang rohani, bukan jasmani. Kalau jasmani, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa konsultasi. Tetapi yang rohani, Bapak Ibu Saudara, kita harus mencari keputusan dari Tuhan, bukan pertimbangan manusia. Saya senang sekali, Bapak Ibu Saudara, dengan pribadi Rasul Paulus. Walaupun saya belum pernah berjumpa dengan Rasul Paulus, tapi nanti saya akan berjumpa. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini memang dari kecilnya, dari mudanya, Rasul ini adalah seorang yang punya kepribadian yang baik secara mata duniawi. Orangnya disiplin, orangnya tertib, orangnya teratur, orangnya rajin, orangnya sungguh-sungguh,
Jadi Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagaimana ajaran Paulus ini sungguh luar biasa. Dan Rasul Paulus ini adalah orang yang komitmen dengan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus dalam agama Yahudi, dia lebih hebat dari orang-orang sebayanya. Bahkan dia membunuh dan menganiaya jemaat Allah, jemaat Kristus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya melihat pribadi yang penuh pendirian, penuh prinsip. Pribadi yang lurus, saudara. Dan Rasul Paulus, dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia memahami apa yang dia harus lakukan. Dan dia tidak mencari pertimbangan manusia. Sehingga Rasul Paulus menceritakan bagaimana dia menjadi rasul. Bagaimana dia menerima Injil. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Dan ini yang transfer spirit di dalam diri saya. Sejak saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, sama seperti yang dialami Rasul Paulus. Sehingga sampai hari ini saya menjadi pribadi yang dilatih oleh Tuhan untuk berdiri, tetap setia, tetap rajin, tetap teguh, bukan karena pertimbangan manusia, tetapi oleh karena kita menerima dari Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya, sesungguhnya mereka menerima penyataan dari Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara harus mengerti, Injil yang kita terima, perintah amanat agung, dan yang rohani ini, itu datang dari Tuhan Yesus, bukan dari manusia. Jadi jangan minta pertimbangan manusia. Kenapa kekristenan kita ini tidak maju? Kenapa rohani kita tidak maju? Sebab keputusan yang kita ambil bukan dari Tuhan, tapi dari manusia. Ke gereja dari manusia, pelayanan dari manusia, baca Alkitab dari manusia, berdoa dari manusia, jadi imam dari manusia. Saudara, kekristenan tidak akan bertumbuh. Kekristenan kita itu dari Tuhan. Jadi kalau saudara mau beribadah, keputusan saudara dengan Tuhan, bukan pertimbangan manusia. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara pertimbangan manusia? Dan saya sangat senang sekali. Dan Paulus berkata bahwa Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya kepadaku. Dan Rasul Paulus berkata, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Sesaat pun, saudara, sesaat pun tidak minta pertimbangan manusia. Bapak Ibu Saudara, yang jasmani kita mari berunding, tetapi yang rohani, ingat, putuskan dirimu dengan Tuhan. Yang rohani, yang jasmani rundingan gak apa-apa. Yang rohani itu pribadi lepas pribadi. Suami dengan Tuhan, istri dengan Tuhan, anak dengan Tuhan, mertua dengan Tuhan, menantu dengan Tuhan. Jika kamu tahu bahwa kamu mendapatkan dari Tuhan Yesus, jika kamu sadar bahwa Injil yang kamu terima bukan dari manusia, keselamatan yang kamu terima bukan dari manusia,
keselamatan yang kamu terima dari Tuhan Yesus, dari Allah Elohim, maka itu pertanggungjawabkan rohani saudara bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Mari kita belajar mulai pagi hari ini. Keputusan rohani yang kita ambil bukan pertimbangan manusia. Ingat, bukan pertimbangan anak, cucu, menantu, mertua, orang tua, bukan pertimbangannya. Saya masih melihat saudara, ada orang-orang untuk mengikuti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hatinya, masih ditentukan pertimbangan manusia. Mereka tidak memutuskan untuk dirinya sendiri. Kasihan sekali Bapak Ibu Saudara, kasihan sekali. Karena sejak dalam kandungan ibu kita ditentukan oleh Bapa Elohim. Urusan kita itu dengan Bapa, Saudara, dan Tuhan Yesus. Makanya saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, yang rohani jangan minta pertimbangan manusia. Timbangkan dirimu dengan Allahmu, dengan Tuhanmu. Jangan keputusan rohani kamu dipertimbangkan manusia. Kenapa selama ini pertumbuhanmu tidak mencapai maksimal? Kenapa selama ini hidupmu tidak mengalami breakthrough? Kenapa selama ini pelayananmu tidak mengalami kemajuan? Kenapa selama ini kehidupan saudara berantakan? Kenapa selama ini engkau tidak mengerti kehendak Tuhan? Kenapa selama ini sukar sekali engkau diajak bicara yang rohani? Kenapa selama ini kau tidak tertarik yang rohani? Jawabannya satu, karena kamu melakukan yang rohani karena pertimbangan manusia. Keputusan yang kau lakukan bukan karena Tuhan, tapi pertimbangan manusia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kerasulan Rasul Paulus itu diangkat langsung dari Tuhan Yesus. Sebab Rasul Paulus tidak dipilih sebagai 12 murid. Tuhan Yesus memilih sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita tidak diangkat manusia. Pelayanan itu tidak diangkat manusia, dengar. Pelayanan itu tidak diangkat manusia, dengar. Tapi pelayanan itu diangkat oleh Tuhan Yesus. Pelayanan itu bukan manusia, tapi Tuhan Yesus. Mungkin jabatan pendeta itu dari manusia, tetapi sesungguhnya melayani itu dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu layanilah Tuhan bukan dari pertimbangan manusia, tetapi oleh karena saudara mendapat penyataan dari Tuhan. Mari saudara, imam-imam yang bersama saya, mari kita belajar. Ini waktunya kan sudah dekat nih. Kita ini dipanggil langsung, dijamah langsung, bukan dari manusia loh saudara. Kita semua itu dijamah langsung oleh Roh Kudus, bukan dari manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Anda melayani? Kenapa Anda beribadah? Kenapa Anda melakukan yang rohani? Kenapa mempertimbangkan secara manusiawi? Hal inilah yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen makin lama umurnya, makin tua, bukan makin rajin, makin kendor, makin loyo. Alasan, berbagai macam alasan. Karena kamu sudah lupa
bahwa kamu dipanggil bukan dari manusia. Saudara lihat saudara, saya heran, sangat heran Bapak Ibu Saudara. Orang dengan mudahnya tidak ibadah, orang dengan mudahnya tidak melayani, dengan mudahnya gitu loh saudara. Bahkan rela pekerjaannya itu merebut hak kesulungan. Saudara hati-hati, akan timbul kekecewaan dan kepahitan saudara, seperti Esau. Akan timbul kekecewaan, kepahitan loh saudara. Dan Esau gagal mendapatkan hak kesulungan. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan kasih karunia. Kenapa ada orang dengan mudahnya alasan? Kenapa ada orang dengan mudahnya izin dengan saya? Kenapa? Kecuali memang sakit parah, saya bilang. Kenapa ada orang mudah izin dengan saya? Belum dengan Tuhan Yesus ya. Karena saudara mencari pertimbangan saya. Kekristenanmu bukan dari pernyataan Tuhan. Kalau kekristenanmu pernyataan Tuhan, engkau tahu apa yang kau lakukan. Kalau kekristenanmu, rohanimu hanya dipertimbangkan atas saya sebagai gembala, maka saudara adalah orang-orang yang tidak mengambil keputusan karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sangat heran ya. Kalau ke gereja ya, izin sama saya, masuk angin, tapi besok kenapa kerja? Kalau untuk bosnya dunia, mereka bela-belain. Tapi untuk Tuhan bagaimana? Saudara, saya tidak melarang orang sakit, tidak. Tapi ingat, putuskan dirimu dengan Tuhan. Saya saudara 26 tahun kerohanian saya putuskan dengan Tuhan. Saya tidak mencari pertimbangan manusia. Dengar, kalau saudara mau menjadi seperti saya, lakukan firman Tuhan ini. Kalau saudara masih mencari kepentingan manusia, engkau tidak akan menjadi seperti Kristus. Seperti saya saja tidak bisa, apalagi seperti Paulus dan seperti Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Dan ada banyak orang Kristen, kehidupan rohaninya ditentukan, diputuskan oleh pertimbangan manusia. Dengar, pertimbangan istri, pertimbangan suami, pertimbangan anak, pertimbangan orang tua, mertua, menantu, cucu, apalagi. Ingat, saya pesan saudara, saya bersyukur bisa mengerti kebenaran ini karena saya mengalami seperti yang Rasul Paulus alami. Sekali lagi, belajarlah. Keputusan yang saudara lakukan untuk rohani, saya katakan, lakukan dengan Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang ibadah sampai 2 kali. Saya bersyukur saudara, saya bersyukur. Walaupun itu tidak keharusan, tetapi ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mendampingi saya. Karena mereka sudah dari kandungannya diputuskan untuk menjadi Harun dan Hur. Di semua gereja ada. Pada waktu Tuhan Yesus 12 muridnya ditentukan, walaupun satu pengkhianat. Saya bersyukur karena keputusan yang saudara ambil itu pertimbangan bukan dari manusia. Saya pribadi saudara, sejak tahun 98 saya bertobat. Saya bukan siapa-siapa, tetapi saya didorong roh keputusan saya dengan Tuhan. Saya ibadah pagi dan sore selama 26 tahun. Siapa yang suruh saya saudara? Kenapa saya begitu?
Karena saya tahu bahwa saya mendapat penyataan dari Tuhan Yesus. Kekristenan saya bukan karena anak, saudara. Pertobatan saya bukan karena anak. Pertobatan saya bukan karena mertua. Pertobatan saya bukan karena orang tua. Pertobatan saya bukan karena istri saya. Pertobatan saya bukan karena siapapun. Pertobatan saya dari Tuhan Yesus dan Elohim. Jadi saya tahu kepada siapa saya harus bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, saya memang tidak bekerja. Dan saya tidak mengambil hak saya sebagai gembala. 100% keuangan itu hak saya. 100%. Dengar saudara. Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada saya gereja. Dan keuangan saya pegang 100% tuh saudara. Kalau dihitung ya saudara, 12 tahun saya melayani, itu 100% uang ada di tangan saya. Berapa miliar saudara. Tapi saya kembalikan semuanya. Saya tidak punya hak, karena apa? Pertimbangan yang saya lakukan bersama Tuhan. Itu bukan berarti gembala-gembala yang lain yang memakai uang untuk kebutuhan hidup mereka salah, tidak. Tapi saya lakukan berdasarkan pertimbangan Tuhan, bukan manusia. Dan saudara, saya tidak bekerja, tapi anak-anak saya bersama istri yang mengelola pekerjaan. Saya fokus rohani. Dalam pekerjaan kami diskusi, kami selalu bersama-sama pertimbangan-pertimbangan. Saya bagian berdoa dan saya bagian melihat sesuatu mana yang benar, mana yang tidak. Saya mulai membawa mereka sesuai dengan tujuan Tuhan. Kami bersama-sama dalam pekerjaan kita berdiskusi, tapi secara rohani tidak diskusi. Saudara, orang bilang Bapak egois. Tidak. Alkitab mengajarkan yang secara roh tidak ada pertimbangan manusia. Itu bukan berarti membabi buta. Tidak. Tuhan itu tertib, saudara. Roh Kudus itu tertib. Rasul Paulus itu orang yang rajin, tertib. Ketika dia harus ke Arab, dia tidak minta izin 12 rasul loh saudara. Padahal rasul-rasul ini yang pertama. Karena Rasul Paulus tahu bahwa dia bukan mendapat penyataan dari rasul, tetapi dari Tuhan Yesus. Dan semua orang Kristen dipanggil langsung dari Tuhan Yesus dan bukan dari gembala, bukan dari pendeta. Di mana saudara digembalakan, Tuhan Yesus akan naruh saudara di sana. Anda melayani saudara semua atas pertimbangan bukan manusia. Walaupun saudara dilatih, diajar untuk tunduk kepada pemimpin, karena itu yang Tuhan Yesus mau. Karena pemimpin ada kepala dan pemimpin itu wakil Tuhan Yesus. Arahan-arahan pemimpin itu saudara diarahkan bukan pertimbangan manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti hal ini, bahwa saudara yakin engkau mendapatkan Injil itu dari Tuhan, bukan manusia. Orang yang mendapatkan Injil dari Tuhan, dia bergerak dengan pimpinan roh. Dia maju, dia rajin, dia aktif, dia bergerak seperti Rasul Paulus. Itu bukan berarti saudara kemudian semena-mena. Saudara saya gembalakan, kemudian hari Minggu saudara pergi kemana, pelayanan kemana tanpa izin saya. Bukan. Secara rohani Anda harus tahu koridor pemerintahan kerajaan surga di gereja. Secara jasmani pertimbangan sendiri. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Anda mau bekerja apa, di mana Anda bekerja, terserah saudara. Pertimbangkan sendiri. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara
melakukan segala sesuatu dengan keputusan dari Tuhan. Walaupun secara jasmani kita bisa diskusi karena ini perkara-perkara pekerjaan jasmani, tapi lakukan dari Tuhan, bukan pertimbangan manusia. Itulah orang-orang yang memiliki prinsip, saudara. Jangan dipengaruhi oleh keluarga kita, jangan dipengaruhi oleh family kita. Mereka berkata, ngapain kamu masih muda, kok misalkan hidup kok di gereja full timer, ngapain, kapan kamu berhasil sukses? Jangan dengar, karena mereka tidak mendapat penyataan dari Tuhan Yesus langsung. Kalau saudara mendapat penyataan dari Tuhan Yesus dan kau bergerak, upahmu besar di surga. Saya menjadi gembala karena penyataan Tuhan Yesus. Saya menjadi orang Kristen karena penyataan Tuhan Yesus, bukan pertimbangan manusia. Saya melayani sampai hari ini karena pernyataan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya memandang Tuhan Yesus. Saya bergerak oleh karena Tuhan Yesus. Saya berjalan bersama Tuhan Yesus. Dengan urapan Elohim, saya bergerak. Prinsip kerajaan Allah, saudara, harus punya seperti Rasul Paulus. Bukan sekali lagi pertimbangan manusia. Orang ditanya, ibu mau melayani, sebentar saya tanya suami, apa hubungannya dengan suami? Bapak mau melayani, saya tanya istri. Bagaimana saudara? Harusnya saudara berkata, ya, saya siap dan saya akan berdoa. Karena setiap saudara dipanggil untuk melayani, itu dari Tuhan Yesus. Saya dulu tidak didorong manusia, saudara. Saya datang ke Pak Gembala dan saya berkata, Bapak, saya mau melayani. Karena Tuhan Yesus yang mengajar saya layani. Saya bingung pelayanan apa kok, saudara. Ngawur saja saya. Di hati saya muncul, udah nyanyi aja. Padahal saya tidak bisa nyanyi. Saya itu suara fals, tapi nekat nyanyi aja. Itu saya percaya itu dari Tuhan. Tuhan itu bukan cari orang mampu, tapi Tuhan itu cari orang taat. Dan ketika saya masuk pelayanan pujian penyembahan, saudara tahu, blank semua. Tapi kasih karunia Tuhan, sampai akhirnya saya menjadi worship leader yang keliling kota ke kota, pulau ke pulau. Bagaimana mungkin, saudara? Kalau hari ini saya bisa menyanyi, saya tahu itu dari Tuhan, bukan pertimbangan manusia. Kalau pertimbangan manusia, saudara, ya saya tidak melayani sampai hari ini, saudara. Mau namanya pertimbangan manusia ada saja. Apalagi ke gereja, pertimbangan manusia, ya tidak pergi. Wong anak saya senangannya minggu itu suka lihat film, yaitu Power Ranger. Loh, kalau saya sayang anak, nuruti anak saya, minggu apa pergi ke gereja? Tidak. Berapa banyak orang Kristen, mereka ibadahnya ditentukan anak. Lucu, saudara. Bukan orang tua yang menentukan anak, kebalikan. Orang tua ditentukan anak. Lucu, saya ini orang gimana? Oh, anak saya sekolah minggu di sini, Pak. Jadi saya ngikuti anak. Ini apa ini? Ini pertimbangan apa? Ini manusiawi. Makanya orang-orang kayak gini itu nggak dipakai Tuhan. Orang-orang kayak gini, saudara, mereka tidak bergerak dalam tuntunan Roh Kudus. Pertimbangannya manusia. Saudara, Anda mau ibadah dengan pertimbangan manusia? Bisa. Tapi berbeda ketika saudara mengalami dengan pertimbangan Tuhan. Dengan keputusan saudara dengan Tuhan. Ibadahmu ibadah yang dahsyat, men. Pelayananmu pelayanan yang dahsyat. Kegerakanmu kegerakan yang dahsyat. Ingat, kita menerima dari Tuhan. Keselamatan yang rohani dari Tuhan. Kita menerima gereja dari Tuhan. Mari kita lakukan semua keputusan dengan Tuhan. Dan saudara harus melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan akan memperlengkapi kita semua. Tuhan akan menyempurnakan kita, Bapak Ibu Saudara. God bless you all. Kore pasando koto kore mase. Hande ko sande koro mase kere masanda yamasu. Kopo sheke nari masanda kato kore pepe pasu. Ande mashe koto kore mase.
Ande masakato koremase, ande soko tekere masanda yamaso. Bapa, hamba berdoa untuk semua imam-imammu yang masih mengikuti live streaming ini, dan semua umat yang hamba gembalakan, dan semua orang Kristen, supaya mereka memiliki keputusan dari Tuhan, bukan pertimbangan manusia. Sebab mereka keselamatan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Sama seperti Rasul Paulus, sesaat pun dia tidak minta izin kepada manusia, kepada rasul-rasul, tapi dia bergerak dengan tuntunan Roh Kudus. Bapa, biar kami mengerti kebenaran ini, supaya kami boleh melakukan segala sesuatu keputusan dari Tuhan, bukan pertimbangan manusia. Ya Bapa, ampuni jika ada pelayan-pelayan, jika ada imam-imam yang mereka melakukan kegiatan rohani ini hanya pertimbangan anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, besan, ipar. Mereka bukan murni dari Tuhan, mereka bukan murni dari dalam kandungan. Supaya mereka bertobat, supaya pertumbuhan mereka dahsyat sesuai dengan panggilan Tuhan Yesus. Ya Bapa, kiranya firman-Mu ini mencelikkan setiap mata yang buta, telinga yang tuli. Bapa, sukar sekali Bapa, sukar sekali untuk membawa umat-Mu sadar, untuk membawa umat-Mu mengerti panggilan mereka dari Tuhan, bukan manusia. Ya Bapa, biarlah semua orang Kristen seperti Rasul Paulus, semua orang Kristen mengerti akan panggilan Tuhan, bukan panggilan manusia. Mereka boleh peka terhadap hati nurani, suara Tuhan dalam diri mereka, dan tidak dikotori oleh duniawi mereka, kepentingan duniawi, kepentingan manusiawi, sehingga mereka tidak melakukan apa yang ada dalam hati nurani mereka, panggilan Tuhan. Ya Abah, ampuni Bapa. Hamba menyerahkan imam-imam-Mu yang bertugas sepanjang hari ini sampai malam nanti. Berikan mereka kekuatan, kesadaran apa yang mereka lakukan ini mereka lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kami menerima upah. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan, berkat kehidupan turun atas-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus, jos kados, gaspol, bakar, bakar, bakar.